Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat kesempatan yang terus Tuhan berikan sehingga kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar tentang Injil Matius, yaitu kristologinya dan strukturnya. Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Dia adalah Mesias keturunan Daud, Musa yang baru, dan Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita akan melihat bagian-bagian yang lain juga, yaitu penggenapan nubuat, kerajaan surga, dan amanat agung. Lebih dahulu kita akan melihat konteks dan 3 identitas Yesus di dalam Injil Matius. Yang pertama, latar belakang penulisan Injil Matius. Ya, Injil Matius ditulis khusus bagi pembaca yang berakar Yahudi. Jadi kepada petobat baru dari bangsa Yahudi yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Injil Matius ini menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian rujukan dari perjanjian lama membuktikan bahwa Yesus merupakan penggenapan nubuat dari perjanjian lama. Kemungkinan naskah asli dalam bahasa Ibrani atau Aram, meskipun naskah yang ada sekarang itu berbahasa Yunani. Jadi yang sampai pada kita sekarang, naskah tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani. Kemudian perspektif kristologis dari Injil Matius. Yang pertama, Yesus adalah Mesias keturunan Daud, ya, raja yang dijanjikan mengenapi garis keturunan kerajaan Israel, khususnya Yehuda. Jadi dibuka dengan Injil Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Seharusnya anak Abraham, anak Daud. Tapi karena penekanannya pada penggenapan janji keturunan Daud sebagai raja, maka Mesias yang lahir atau Yesus yang lahir dituliskan dalam Injil Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud terlebih dahulu, baru kemudian anak Abraham. Kemudian yang kedua, Yesus adalah Musa yang baru, pemberi hukum yang baru, memimpin umatnya keluar dari perbudakan dosa. Dan kemudian yang ketiga, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, kehadiran nyata Allah di tengah umatnya. Kita dapat melihat bagian-bagian dari Injil Matius. Ya, ini adalah struktur dari Injil Matius, mulai dari Matius 1 sampai Matius yang ke-28. Jadi Matius 1 sampai 2 adalah pendahuluan tentang kelahiran Yesus dan penggenapan nubuat. Kemudian bagian yang pertama, awal pelayanan dan khotbah di bukit. Ini mulai dari Matius 3 sampai dengan Matius 7. Kemudian bagian yang kedua, mujizat dan pengutusan murid dari Matius 8 sampai Matius 10. Kemudian bagian 3, tanggapan dan perumpamaan kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam Matius 11 sampai Matius 13. Kemudian bagian 4, mujizat roti dan pengakuan Petrus. Itu di dalam Matius pasal yang ke-14 sampai 20. Kemudian bagian yang kelima, konflik otoritas dan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan yang terakhir, bagian penutup Matius 26 sampai 28. Sengsara, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Nah, 5 bagian utama dalam Injil Matius ini menggemakan struktur Pentateuch atau struktur 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini menggambarkan bahwa Yesus menyatakan bahwa dia adalah Musa yang baru. Ya, Matius yang menyatakan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Kemudian kita akan lihat 3 kaitan utama Yesus dengan perjanjian lama. Yang pertama, Matius 1 ayat 1. Silsilah Yesus. Yesus disebut sebagai anak Daud, anak Abraham, menegaskan garis keturunan Mesias yang sah. Ia berakar kuat pada tokoh-tokoh utama sejarah keselamatan Israel. Jadi dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian dari Yakub lahir Yehuda, dan kepada Yehuda ada janji bahwa keturunannya akan menjadi raja. Demikian juga pada Daud. Turunannya akan menjadi raja, dan bukan sekedar raja di dunia, raja yang terbatas, tapi raja atas alam semesta. Matius 2 ayat 1, yang kedua, kedatangan orang Majus, ya, kedatangan orang bijak dari timur, menggenapi nubuat Yesaya 60 ayat 3,
bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada terang Allah dan menunjukkan universalitas misi Yesus. Ya, orang Majus datang kepada Yesus merupakan penggenapan nubuat ya dari apa yang sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu juga merupakan simbol. Emas itu raja, emas itu menunjukkan kemuliaan, kemenyan itu penghormatan, seperti yang dilakukan oleh imam, dan mur itu adalah untuk orang yang meninggal. Ya, jadi raja ini yang penuh kemuliaan ini akan memang mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Kemudian Matius 1 ayat 23. Gelar Immanuel. Ya, Immanuel sudah disebutkan ya, artinya Allah menyertai kita sudah disebutkan di dalam kitab Yesaya. Yang merupakan janji tentang kehadiran nyata Allah di tengah umatnya melalui pribadi Yesus, anak Allah. Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kemudian kita dapat melihat tipologi perjanjian lama. Ya, Yesus sebagai Musa yang baru. Jadi ada tipologi dalam perjanjian lama, ada juga simbolisme. Simbolisme itu contohnya simbol-simbol seperti domba yang dikorbankan di atas mezbah korban bakaran, itu merupakan simbol bahwa Yesus akan dikorbankan di atas kayu salib. Nah, di sini kita melihat Yesus sebagai Musa yang baru. Yang pertama, Yusuf membawa dia mengungsi ke Mesir dan kembali. Kalau itu pada Musa, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi Yesus juga akan membawa umatnya keluar dari dosa menuju tanah perjanjian, menuju Yerusalem yang baru. Yesus memimpin umatnya untuk menuju tanah yang dijanjikan. Itulah Yerusalem yang baru. Yang kedua, melewati air. Ya, kalau Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan disebut keluar dari air dan memulai pelayanannya. Matius 3:16 dan Musa dalam perjanjian lama membelah laut Teberau agar umat Israel dapat menyeberang dengan selamat. Air atau laut Teberau merupakan gambaran dari baptisan. Kemudian Musa di padang gurun selama 40 tahun, ya, memimpin bangsa Israel selama 40 tahun sebelum masuk tanah Kanaan. Angka 40 ini juga muncul saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian dicobai juga oleh iblis di padang gurun. Kemudian tentang pemberian hukum. Yesus naik ke atas bukit dan memberikan pengajaran yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Ya, dalam Matius pasal yang kelima. Sedangkan Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima loh batu dari Allah. Ini adalah tipologi dari Musa pada Yesus. Kemudian bagian yang pertama dan bagian kedua tentang warta kerajaan dan mujizat dari Matius 3 sampai Matius 7 merupakan warta kerajaan surga. Yang pertama adalah seruan pertobatan. Yohanes Pembaptis dan Yesus menyerukan pesan yang identik, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Istilah kerajaan surga merupakan istilah khas dari Injil Matius. Kemudian yang kedua, khotbah di bukit. Ya, manifesto kerajaan, sabda bahagia mendefinisikan warga kerajaan Allah memang miskin, lemah, lembut, dianiaya, tetapi di balik itu ada kemenangan, ada kebahagiaan yang Allah sediakan. Yesus hadir bukan untuk menghapus Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kemudian Matius 8 sampai 10, mujizat dan pengutusan. Ya, wujud nyata kerajaan Allah itu adalah mujizat, ya. Yesus berkuasa atas penyakit, atas alam, dan atas roh jahat. Ya, atas pertolongannya dinyatakan bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang kusta, orang asing, pemungut cukai, semua dikasihi oleh Yesus. Kemudian pemanggilan murid. Yesus memanggil 12 murid dan memberikan mereka kuasa atau otoritas untuk melakukan pekerjaannya. Menyembuhkan,
untuk mewartakan kebenaran firman, dan mereka diutus kepada domba-domba yang hilang. Selanjutnya, Matius 11 sampai 25. Ini adalah bagian ketiga sampai bagian yang kelima. Ada tanggapan, konflik, dan kemesiasan. Ya. Yang pertama, tanggapan dari Yohanes Pembaptis. Saat ia berada di penjara, Yohanes Pembaptis mempertanyakan Yesus. Dia katakan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau kita harus menantikan yang lain lagi?" Tetapi Yesus di sini tidak menjawab, "Ya, aku yang akan datang, aku sudah datang." Atau tidak, kamu harus tunggu yang lain. Tapi Yesus menyatakan apa yang sudah tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35. Saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini merupakan nubuatan mesianik dari Yesaya. Saya bacakan dalam terjemahan baru 2. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron, ya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Jadi Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tapi dia menyatakan apa yang sudah tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Janji saat Mesias itu datang, maka akan ada pemulihan. Ditutup dengan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Kemudian tanggapan yang positif dari rakyat, ya banyak orang yang takjub. Kemudian ada tanggapan negatif, ya orang Farisi menuduh Yesus bersekutu dengan Beelzebul. Kemudian di bagian Matius 11 sampai Matius 13 ada perumpamaan tentang penabur, lalang dan gandum, menjelaskan misteri kerajaan surga yang tumbuh di tengah penolakan. Kemudian redefinisi Mesias dalam Matius 16 sampai Matius 20. Yang pertama adalah pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Kemudian ada salah paham dari murid, ya, mereka mengharapkan Mesias politik yang menjadi pembebas atas musuh mereka. Dalam hal ini kerajaan Romawi. Mereka mengharapkan Mesias raja, ya, Mesias raja politik. Padahal Mesias kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama itu adalah imam, raja, dan nabi. Imam itu diurapi, raja diurapi, dan nabi pun diurapi. Kemudian ajaran Yesus, Mesias harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan bangkit. Kemudian syarat mengikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian selanjutnya tentang konflik dan otoritas dari Matius 21 sampai 25. Konflik memuncak saat Yesus menyucikan bait Allah dan ditanya tentang otoritasnya. Kemudian pada Matius 23, Yesus memberikan peringatan keras terhadap kemunafikan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian pasal yang ke-24 sampai 25 itu adalah nubuat eskatologis, ya, peringatan akan Mesias palsu dan ajakan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, Matius 26 sampai 28. Sengsara, kematian, dan kebangkitan. Ya, Yesus adalah penggenapan nubuat. Ya, di atas kayu salib dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Menegaskan bahwa penderitaannya adalah bagian dari rencana keselamatan yang direncanakan Allah
dan juga dinubuatkan oleh para nabi. Di sini, kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, bukan berarti Bapa meninggalkan Yesus, ya, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi di sini menegaskan bahwa Yesus mengutip apa yang diucapkan dari Daud, ya, bagaikan seorang yang ditinggalkan di dalam penderitaannya. Ini menegaskan Daud itu loh, leluhurmu pernah berkata demikian, itu menubuatkan tentang aku. Kemudian tanda-tanda ilahi. Tabir bait suci terbelah dua saat kematiannya menandakan akses langsung kepada Allah telah dibuka melalui pengorbanan Kristus. Kemudian bukti kebangkitan, kubur kosong dan penampakan dirinya mengonfirmasi bahwa ia bukan nabi palsu, melainkan Mesias sejati yang mengalahkan maut. Karena Yesus sendiri berkata bahwa dia akan bangkit. Ya, dia akan bangkit dan benar-benar dia bangkit. Ya, dia menampakkan diri pada para muridnya. Ya, Yesus bangkit pada hari Minggu. Saat ini berkembang ajaran bahwa Yesus itu salib dan mati pada hari Rabu. Ya, itu ajaran baru yang tentunya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena apa? Karena orang modern memandang waktu di zaman Yesus itu dimaknai dengan waktu di zaman sekarang. Jadi 3 hari itu dianggap 3 kali 24 jam. Padahal tidak demikian. Ya, kalau Yesus disalibkan dan mati pada hari Jumat, itu dihitung hari pertama. Karena 1 hari itu dimulai dari Kamis malam sampai kepada sekitar jam 6 malam atau jam 18 sampai kepada Jumat jam 18. Nah, itu dihitung sebagai hari pertama. Jam berapapun meninggalnya itu disebut hari pertama. Dan Jumat malam jam 18 sampai dengan Sabtu malam itu disebut dengan hari kedua. Kemudian Sabtu malam sampai dengan Minggu malam itu disebut dengan hari ketiga. Itu kalau kita lihat berdasarkan fakta penanggalan atau kalender di zaman Yesus. Jadi tidak bisa kita pukul rata dengan pikiran zaman sekarang bahwa Yesus itu disalibkan di hari Rabu 3 kali 24 jam Minggu. Itu tidak tepat. Ya, yang tepat adalah Yesus memang disalibkan dan mati hari Jumat. Peringatan Jumat Agung ini sudah dirayakan oleh gereja dari abad pertama sampai abad 21. Kalau ada tiba-tiba orang yang menyatakan Yesus disalibkan di hari Rabu, itu pasti dia adalah teolog mungkin yang ahistoris, hanya mencocok-cocokkan dengan pikirannya sekarang, tidak sesuai dengan fakta. Dan kita tidak perlu mengikuti ajaran-ajaran yang demikian, dan tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran yang demikian. Kemudian Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itulah tentang amanat agung dan janji penyertaan. Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menjadi landasan pengutusan. Kemudian ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku, menandakan terobosan radikal bahwa keselamatan tidak lagi eksklusif bagi Israel, tetapi terbuka bagi seluruh umat manusia. Dan kemudian yang ketiga, pemuritan, pergi atau keluar, membaptis ya, untuk masuk dalam komunitas iman dan mengajar supaya bisa melakukan segala apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Matius 28 ayat 20b, Tuhan Yesus katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Injil Matius ini dibuka dengan Immanuel, ditutup dengan Immanuel, janji penyertaan daripada Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya. Di kesimpulannya, Yesus adalah Mesias anak Daud, Musa yang baru, dan Immanuel. Bangkitan Yesus adalah fakta sejarah sekaligus panggilan misi. Sebagai murid Yesus, kita diutus untuk mewartakan kabar baik dengan jaminan penyertaan dari Dia. Meskipun harus memikul salib, kita tetap diminta untuk hidup dalam kebenaran dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan bagian tentang Injil Matius. Kiranya memperlengkapi kita untuk semakin kita mengenal Tuhan dalam firman-Nya
dan mengasihi Dia. Tuhan memberkati.